Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham, Om Saraswati Dipate Namo Swaha. Sane singgihen titiang, para sulinggih, sane sampun meraga suci, satmake guru loke sane subaktinen titiang. Yang titiang sucikan para pandita makasami, yang titiang hormati Dirjen Bima Sindu, Mas Tri Handoko Seto yang hadir secara virtual, Gubernur Provinsi Bali, Bapak Wayan Koster atau yang mewakili, yang juga hadir secara virtual, Kepala LL Dikti Wilayah 8, yang saya hormati, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Bapak Maijen Purnawirawan Wisnu Bawatanaya, yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Bapak Profesor Ketut Ardana, yang saya hormati Rektor Universitas Hindu Indonesia, beserta para Wakil Rektor, Ketua Senat, para guru besar, dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Hindu Indonesia. Yang saya hormati Dr. Ketut Suarjaya yang hadir pada pagi hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sembah sujud kehadapan Maha Suci Brahman dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Aji Saraswati yang telah memberikan anugerah pengetahuan suci pada para maharsi, para sadaka dan guru-guru suci kita semua. Titiang merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-58 Universitas Hindu Indonesia, wisuda sarjana ke-59 serta wisuda magister ke-30 dan wisuda doktor ke-18. Titiang diberikan tugas yang cukup berat oleh panitia untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema penguatan strategi pembelajaran daring dalam peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Hindu. Tetapi Titiang mohon izin memberanikan diri untuk menawar sedikit tema yang diberikan oleh panitia dengan memberikan bingkai yang lebih luas dengan mempersembahkan kriya patra berjudul Hindu, Sains, dan Teknologi, menjaga keseimbangan untuk kemanusiaan dan kemajuan peradaban. Tema agama dan sains bukanlah hal baru. Perdebatan sudut pandang bisa kita temukan jejaknya sangat panjang. Agama dan sains seolah menjadi dua sisi dalam sekeping mata uang yang saling berdampingan sekaligus berseberangan. Pendekatan materialisme dan empirisme modern kerap dipertentangkan dengan pandangan keagamaan yang cenderung idealis dan normatif. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, masyarakat Athena mengecam filsuf Anaxagoras yang menilai matahari dan bulan sebagai bola-bola besar di angkasa. Itu bertentangan dengan pandangan mayoritas masyarakat waktu itu yang meyakini bulan dan matahari sebagai dewa-dewa. Anaxagoras pun harus dihukum mati kalau tidak ditolong rekam filsufnya Pericles untuk melarikan diri keluar Athena. Pada abad ke-17, Galileo Galilei menyampaikan kajian yang membenarkan temuan Kopernikus tentang teori heliosentris yang bertentangan dengan doktrin geosentrisme gereja. Hasilnya, Galileo dihukum menjadi tahanan rumah sehingga meninggal dunia. Baik Anaxagoras maupun Galileo adalah ilmuwan yang terbentur kekekuatan otoritas agama yang doktrin-doktrinnya mendominasi pandangan sosial pada masa ini. Sekarang situasinya sudah berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai capaian yang tidak terbayangkan sebelumnya. Interaksi dan komunikasi tanpa batas, transportasi super cepat, sistem produksi massal, bangunan-bangunan pencakar langit, semua merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Saat ini kita hidup di era baru,
era disrupsi teknologi, teknologi cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics, advanced robotics, virtual reality telah membawa perubahan di segala bidang. Bahkan pandemi COVID-19 menambah serial disrupsi sebelumnya yang dipicu revolusi industri 4.0. Di tengah arus perubahan zaman yang serba cepat ini, ada yang mulai menyaksikan relevansi agama. Benarkah sains dan teknologi lebih unggul dari agama? Dan agama sudah tidak relevan lagi. Hadirin yang Titiang muliakan, meski terbukti menghasilkan berbagai kemajuan, sains dan teknologi juga membawa berbagai masalah. Memberikan tonik sekaligus menyisakan toksik. Perombakan institusi tradisional secara masif di berbagai belahan dunia telah menggusur nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal yang telah lama hidup dalam peradaban. Teknologi dan peralatan berat yang digunakan untuk mengeksploitasi alam tanpa kendali berpotensi merusak lingkungan dan mewarisi bencana pada generasi mendatang. Dan yang paling mengerikan, pengembangan teknologi pemusnah massah yang mengancam kehancuran serius bagi seluruh peradaban yang telah terbangun. Salah satunya yaitu proliferasi nuklir yang bisa memundurkan peradaban hingga ribuan tahun ke belakang, bahkan bisa membuat manusia punah bersama seluruh kehidupan di muka bumi. Tanpa mengesampingkan berbagai capaian sains dan teknologi, kita harus mengakui bahwa usia modernitas masih sangat muda. Berbagai resiko serta efek samping dari sains dan modernitas masih sangat mungkin terjadi. Dan kita perlu antisipatif terhadap berbagai kemungkinan buruk tersebut tanpa harus bersifat paranoid, anti-sains, dan anti-modernitas. Dilema dan risiko modernitas tercermin dalam surat menyurat yang melibatkan dua ilmuwan besar modern, yaitu fisikawan Albert Einstein dan bapak psikoanalis Sigmund Freud. Dalam korespondensi yang diterbitkan pada tahun 1933, Einstein menyampaikan kegelisahan pada Freud tentang kebiasaan manusia berperang. Bahkan manusia rela mengorbankan diri dan membahayakan diri hidupnya demi peperangan. Dan di tengah kemajuan teknologi modern, peperangan tersebut membawa ancaman sangat serius dalam skala yang sangat masif. Menanggapi surat tersebut, Sigmund Freud menjelaskan bahwa secara naruliah manusia memiliki dua sifat dasar, yaitu insting untuk bersatu dan saling menjaga, serta insting untuk merusak dan membunuh. Dalam bahasa keseharian, keduanya kita kenal sebagai sifat cinta kasih dan kebencian. Sifat cinta kasih membuat seseorang rela berkorban diri demi orang lain atau kelompok atau objek lain yang dicintainya. Dan sebaliknya, sifat kebencian mendorong seseorang untuk melakukan agresi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun Freud menggarisbawahi bahwa insting cinta kasih pun bisa memicu kebencian. Contohnya seseorang yang mencintai kelompoknya secara membabi buta bisa memicu kebencian terhadap kelompok lain. Dalam hal ini Erich Fromm, seorang psikoanalis neo-Freudian, membedakan dua jenis cinta kasih, yaitu keinginan untuk menjadi dan keinginan untuk memiliki. Cinta kasih yang dilandasi keinginan untuk memiliki lebih rentan tergelincir pada kebencian, dan sebaliknya keinginan untuk menjadi lebih mengarah pada harmoni dan keselarasan. Kita bisa menjadi to be more dan bukan sekedar dibelenggu oleh hasrat to have more. Dari mana sumber insting cinta kasih itu bermunculan? Bagaimana memunculkan dan membesarkannya? Inilah yang menjadi kontribusi agama-agama dalam peradaban. Agama bukan hanya mengajarkan serada, mengajarkan pentingnya yadnya, tapi juga menekankan pentingnya pengetahuan untuk membebaskan kita dari kegelapan, serta mengajarkan pentingnya mengolah rasa sehingga bisa memunculkan welas asih. Selama ribuan tahun, norma-norma agama dan tradisi ini menjaga keteraturan dan keutuhan sosial
sekaligus menyediakan fondasi bagi berkembangnya masyarakat modern saat ini. Memang tidak dipungkiri perjalanan peradaban manusia juga diwarnai berbagai catatan kelam tentang perbudakan, kerakusan untuk eksploitasi alam dan peperangan, tapi juga memiliki catatan tentang kearifan, solidaritas, sikap ulas asih, norma kebajikan, hingga menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Hal ini menegaskan pesan moral apa yang dipelajari perbincangan antara Albert Einstein dan Sigmund Freud. Kemajuan sains dan teknologi pada dasarnya adalah sebuah alat atau wahana yang penggunaannya untuk kebaikan atau keburukan tergantung pada subjek utamanya, yaitu manusia. Manusia adalah pusat. Disinilah agama-agama bisa berbicara tentang peran profetisnya. Peran profetik untuk membentuk manusia dewa, bukan manusia raksasa. Hadirin yang budiman, terkait dengan wacana manusia sebagai pusat, Titi yang tertarik dengan buku karya Ide Bagus Made Dharmapalguna tentang manusia tatwa. 48 judul tulisan tentang manusia yang terangkum dalam buku itu membicarakan perihal manusia dari luar sampai dalam. Buku ini mengajak kita semua untuk tidak melupakan manusia dan kemanusiaan. Karena dari manusia, segala sesuatunya bisa berawal. Dan juga sekaligus bisa membuat semuanya berakhir. Manusia adalah pusat arah. Sebab manusia adalah pusat, maka segala sesuatu mengada dari dirinya dan meniada kepadanya. Ketika perkembangan sains teknologi mulai kehilangan jejak dalam memahami manusia dan kemanusiaan, kita mulai lepas kendali. Ini memunculkan kritik terhadap perkembangan sains dan teknologi, bahwa saat ini kita sedang berada dalam kondisi seperti juggernaut, kereta besar yang remnya blong, sehingga kehilangan kontrol yang merusak dan menghancurkan apa yang dilaluinya. Kritik pedas juga disampaikan oleh Karl Marx dalam karya yang berjudul Economic and Philosophy Manuscript of 1844 tentang dehumanisasi yang menjadikan dasar dari koreksi atas sistem kapitalisme yang melanggengkan alienasi kerja. Kritik bukan hanya datang dari perspektif kiri, tapi juga dari agama-agama. Dalam berbagai literatur karya ilmuwan Hindu, banyak dijumpai kritik penting terhadap perkembangan modern science, khususnya terkait dengan konsep kausalitas. Dengan merujuk Weda, para ilmuwan menekankan bahwa ajaran Weda mengakui 3 penyebab yang mempengaruhi setiap objek atau kejadian. Pertama, penyebab material, yaitu materi atau komponen yang menyusun suatu objek atau kejadian. Contohnya kausalitas suatu mobil dipengaruhi oleh materialnya seperti bahan baku, suku cadang, interior, kapasitas mesin, dan sebagainya. Kedua, setiap objek juga dipengaruhi oleh penyebab efisien, yaitu agen yang menyusun objek tersebut. Contohnya kausalitas suatu mobil dipengaruhi oleh engineer yang mendesain hingga merakit mobil itu. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, Weda juga mengakui adanya akar penyebab, di mana setiap material cause atau the efficient cause masing-masing memiliki penyebab inti di dalam dirinya, yaitu jiwa. Weda memandang bahwa setiap unsur di dunia memiliki jiwa, dan masing-masing memiliki tujuan dan karmanya di dunia, baik itu manusia, hewan, dan semua benda di sekeliling kita. Dalam contoh kausalitas mobil di atas, ilmu Weda memandang bahwa selain kepiawaiannya, para engineer juga dipengaruhi oleh tujuannya, jiwanya, dan tujuan keberadaan saat mendesain mobil. Di sisi lain, materi yang dipakai untuk menyusun komponen mobil juga memiliki jiwa tersendiri yang turut mempengaruhi kausalitas mobil. Keberadaan root cause inilah yang absen dalam perspektif sains modern. Di satu sisi, teknologi modern masih mengakui adanya penyebab material dan penyebab efisien, tetapi tidak mengakui root cause. Bahkan banyak teori dalam ilmu modern hanya mengakui penyebab material dan tidak mengakui efisien cause maupun root cause. Contohnya teori Big Bang. Ledakan besar yang menyebabkan bahwa semesta bermula 13,7 miliar tahun yang lalu, ketika partikel padat meledak, mengembang hingga membentuk gugus galaksi di seluruh antariksa. Teori yang dikenal sebagai awal semesta
dan juga awal terbentuknya ruang dan waktu ini bisa menjelaskan berbagai penyebab material ledakan, tetapi tidak mengakui atau tidak bisa menjelaskan efficient cause maupun root cause yang menyebabkan ledakan tersebut. Hadirin yang kita hormati, berbagai kritik terhadap modern science dan perkembangan teknologi yang tidak terkendali mengharuskan kita merenungkan kembali tujuan dari semua kemajuan ini. Dalam lanskap manuskrip klasik Bali, ada beberapa naskah yang menarasikan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya kita jumpai dalam lontar Tantu Pagelaran. Tantu Pagelaran menjelaskan bahwa dewa-dewa dikirim ke tanah Jawa untuk mengajarkan teknologi kepada manusia yang waktu itu masih hidup secara primitif dan nomaden. Dewa Brahma diutus menjadi pandai besi, sembari mengajar manusia membuat peralatan hidup dan senjata. Yang Wisma Karma diutus menjadi undagi, sembari mengajarkan ilmu arsitektur, yaitu cara mengolah ruang dan membuat rumah. Batara Iswara diutus mengajarkan etika, serta sopan santun dalam bertutur dan berujar. Batara Wisnu bersama Dewi Sri diutus mengajarkan Raja Niti, sistem kepemimpinan dan tata kelola masyarakat, termasuk cara memintal, berbusana, dan berselendang. Sementara Batara Mahadewa diutus menjadi pandai mas mengajarkan keterampilan membuat berbagai perhiasan. Dan Batara Citragupta dan Citrakara diutus menjadi pelukis yang mengajarkan seni rupa, olah garis, dan kombinasi warna. Manuskrip klasik tersebut menyiratkan bahwa dewa-dewa dalam masyarakat Bali dan Jawa kuno merupakan simbolisasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengajarkan berbagai wawasan dan keterampilan untuk membangun dan mengembangkan peradaban. Brahma sebagai dewa yang pertama diutus menyimbolkan karakter teknokrat, di mana penciptaan perkakas penting mendorong perkembangan masyarakat secara signifikan. Cukilan narasi di atas sangat jelas menegaskan bahwa masyarakat Bali secara khusus dan agama Hindu secara umum tidak anti ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut inherent dalam tradisi Bali dan ajaran Hindu itu sendiri. Selain itu terkait dengan filosofi ilmu pengetahuan, masyarakat Bali mengenal Wiweka Widya dan Jenana Wicaksana. Prinsip ini menekankan bahwa sains dan teknologi bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan widya, tapi juga menembus olah kepekaan jenana hingga berpuncak pada kewicaksanaan atau wisdom. Untuk mencapai kewicaksanaan itu ada 5 tahap yang harus dilalui. Nawang, bisa, dadi, patut, dan pantas. Seorang penuntut ilmu belum dipandang ketika dia baru mencapai nawang. Pengetahuan itu harus dipraktekkan hingga mencapai tahap bisa. Setelah bisa, seseorang akan diuji untuk memasuki tahap dadi, di mana dia memiliki otoritas terhadap keadaan eksternal. Saat mencapai dadi inilah penguasaan ilmu dan teknologi seseorang diuji. Mampu memilah yang benar dan yang salah. Dan tahap terakhir yaitu pantas, di mana seorang bisa menciptakan harmoni dan kebaikan untuk sesama. Disinilah peran jiwa seseorang yang dituntut menjadi pembimbing arah bagi sains dan teknologi yang dikuasainya. Para semeton sareng sami, sane wangyang titiang, sane satu lagi yang menjadi kegelisahan kita semua adalah kita cepat kagum dengan kemajuan sains dan teknologi di Barat. Sikap ini dalam narasi Jawa disebut cepat gumunan, atau di Bali sering disebut cepat ngon. Sikap ini harusnya tidak berhenti pada ngon saja, tapi dilanjutkan dengan jengah sambil memeriksa lagi trajektori pengetahuan yang kita miliki. Jangan-jangan kita sudah memperdebatkan itu sejak lama. Problem kita adalah sistem epistem. Kita sering terputus dan cepat digantikan dengan sistem epistem dari luar yang sering dianggap lebih instan. Keterputusan sistem pengetahuan dan diskursus yang menyertainya harus disambung lagi. Misalnya salah satu perdebatan besar dalam kosmologi modern yaitu gagasan tentang ruang dan waktu
Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time menjelaskan bahwa konsep ruang dan waktu, space-time, terus berubah sering dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Isaac Newton sebagai salah satu pendiri pilar fisika modern menilai ruang dan waktu bersifat absolut. Pandangan tersebut dibantah oleh Albert Einstein melalui teori relativitas yang menyebut bahwa ruang dan waktu bersifat relatif. Seseorang yang berpindah ke medan gravitasi lain dengan kelengkungan ruang-ruang waktu yang berbeda akan mengalami percepatan atau perlambatan waktu. Einstein juga menjelaskan bahwa waktu dipengaruhi oleh kecepatan. Jika seseorang bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat. Demikian juga seorang yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu maupun ke masa depan jika maksud bergerak melebihi kecepatan cahaya. Melanjutkan teori relativitas Einstein tentang ruang waktu, Stephen Hawking menjelaskan inflasi kosmik pasca Big Bang telah menciptakan semesta yang terus meluas dan menciptakan dunia paralel atau multiverse. Dalam kacamata ini, alam semesta disebutkan memiliki banyak dimensi yang mengisyaratkan adanya dunia-dunia lain di luar yang kita pijak saat ini. Teori ini masih menuai perdebatan, tapi cukup banyak kalangan kosmolog dan ilmuwan yang menggunakan konsep multiverse ini untuk menjelaskan konsep ruang dan waktu. Dan pasti ilmuwan sampai saat ini masih menjadikan konsep ruang dan waktu sebagai topik sentral dalam kajian ilmu pengetahuan. Karena ruang dan waktu adalah panggung bagi semua eksistensi kehidupan dan keberadaan. Di khasana sistem pengetahuan Hindu, termasuk di Bali, konsep ruang dan waktu menjadi penting. Kita mengenal konsep kala, yang artinya waktu. Kita juga punya konsep buta. Kata buta yang berasal kata bu, berarti ada, menjadi, atau wujud. Kata bu berkembang menjadi buta yang kemudian diartikan diadakan atau dijadikan. Yaitu unsur-unsur alam yang meliputi unsur pancamahabhuta, meliputi pertiwi, apah, bayu, teja, akasa. Selaras dengan perdebatan ilmu pengetahuan modern, orang Bali juga menempatkan ruang dan waktu sebagai konsep sentral yang bisa mempengaruhi segalanya. Jika kita tidak bersahabat dengan ruang dan waktu, maka terjadi kekuatan perusak semua yang ada. Kita yang akan tidak melanjutkan eksplorasi soal kala dan buta ini. Karena ini akan bisa menjadi tantangan PR para saintis Indo untuk melihat lebih dalam lagi dan lebih tajam lagi, sehingga bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada perdebatan sains yang sedang berlangsung. Hadirin yang kita hormati, ulasan tentang tradisi epistem Bali dan sains modern di atas tidak bermaksud untuk menentukan salah satu yang lebih unggul. Sebaliknya dari ulasan tersebut kita bisa melihat bahwa masing-masing ilmu memiliki kelebihan. Sains modern memiliki berbagai instrumen untuk memajukan perkembangan masyarakat, tetapi juga memiliki risiko yang sangat buruk jika tidak diantisipasi secara bijak. Sebaliknya, tradisi pengetahuan di Bali mempunyai kearifan yang tidak dimiliki ilmu modern. Merangkum urian di atas, tradisi pengetahuan di Bali memiliki 3 dimensi yang bisa melengkapi sains modern. Pertama, dimensi rasa, yang bersumber pada pengakuan adanya jiwa dan setiap objek di dunia. Dengan dimensi rasa ini, sains dan teknologi bukanlah alur linear antara subjek dan objek. Sebaliknya, implementasi sains dan teknologi adalah wujud interaksi antara jiwa dan alam semesta. Baik jiwa-jiwa dalam diri manusia, binatang, tumbuhan, benda maupun jiwa alam semesta itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tradisi Bali juga menawarkan dimensi etik sebagai bagian integral masa depan, kepatutan dan kepantasan. Dalam hal ini implementasi sains dan teknologi bukanlah oposisi biner antara benar dan salah, tapi harus mempertimbangkan nilai kebaikan dan keburukan. Tak semua yang benar secara saintifik bisa diterapkan dalam masyarakat. Karena itu implementasi kebenaran tersebut juga harus patut dan pantas. Dalam konsep Jawa harus benar lan benar, benar dan patut. Sedangkan masyarakat Bali mengenal konsep nawang, bisa, dadi, patut dan pantas. Sekali lagi, sains dan teknologi bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan widya, tapi juga menembus pola kepekaan jenana hingga dimensi etik dan berpuncak pada kewicaksanaan atau wisdom. Ketiga yaitu dimensi tujuan, di mana muara dari setiap ilmu adalah kembali pada hakikat kemanusiaan.
yaitu perwujudan Jagadita Yaca Iti Dharma. Upaya menciptakan harmoni dan kebahagiaan lahir batin untuk umat manusia dan alam semesta berlandaskan atas Dharma. Tujuan ini hanyalah bisa tercapai jika disinergikan dengan dua dimensi sebelumnya, yaitu dimensi rasa dan dimensi etik. Ketiga dimensi tersebut akan membimbing sains dan teknologi pada tujuan dasarnya, yaitu memajukan peradaban dan kemanusiaan. Maka sikap terbaik yang perlu kita tempuh, yaitu membangun jembatan antara kearifan dengan kemajuan sains dan teknologi. Kita perlu membuka dialog yang sehat antara agama, tradisi, dan pengetahuan. Sikap-sikap Puritan yang mengorbankan ilmu pengetahuan seperti dia alami oleh Anaxagoras dan Galileo tidak perlu terjadi lagi. Dan sebaliknya perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi tidak perlu meminggirkan kearifan agama dan tradisi. Selebihnya kita juga berterima kasih pada perkembangan sains dan teknologi yang mampu menghubungkan dunia dengan sebagai satu komunitas global. Dengan begitu etika modern juga mendorong kita memandang dunia ini sebagai kelompok satu rumpun kemanusiaan. Maka ilmu agama, kearifan lokal, sains dan modernitas kita jaga secara seimbang melahirkan sikap welas asih yang berwawasan global. Dan pada akhirnya kita akan bawa semua kemajuan teknologi, sains dan teknologi pada tujuan dasarnya, yaitu memajukan peradaban dan memuliakan kemanusiaan. Pada titik ini kita perlu mengingat kembali pesan salah satu ilmuwan terbesar modern, Albert Einstein. Sekali lagi Albert Einstein. Yang menyebutkan ilmu tanpa agama akan buta. Dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Sekali lagi, ilmu tanpa agama akan buta. Dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Sains dan agama adalah dua sisi yang harus kita jaga keseimbangannya. Sivitas Akademika yang Titiang banggakan, Titiang harus mengakhiri orasi ilmiah sampai di sini saja. Semoga paparan yang serba sedikit, serba kekurangan ini bisa bermanfaat bagi para sujana, bagi para wisudawan dan wisudawati di Universitas Indonesia. Semoga ide Sangyang Paramekawi, ide Betara Kawitan yang sampun amuring acintya, memberikan waranugraha dan selalu menuntun langkah-langkah kita bersama. Asa punike persidekatur titiang sinep antuk paramo santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.